Troso, sebuah desa di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, terletak 15 km dari pusat kota Jepara. Sedikit berbeda dengan wilayah desa lainnya, Troso memiliki komoditas industri tenun yang cukup besar bernama Tenun Troso. Jadi tenun Troso adalah sebuah mahakarya tradisional kerajinan tangan asli yang memang khusus dibikin di sebuah desa yang namanya Desa Troso. Tepatnya di Kabupaten Jepara, lokasi pasnya ada di Kecamatan Pecangaan. Kira-kira kalau dari pusat kecamatannya 1,5 km lah gitu. Di satu desa tersebut punya ciri khas di mana memang seluruh desa itu mata pencahariannya adalah menggantungkan dari home industri tenun ikat tradisional Troso. Tenun sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat desa Troso. Bahkan sudah dikenal sejak abad ke-15 bersamaan dengan masuknya Islam ke pesisir utara Jawa. Sekitar tahun 1575 Masehi itu bertepatan dengan berbarengnya awal masuk Islam ya, terutama di area pesisir utara Jawa. Waktu perkembangan Mataram itu ada keturunan dari Demak Kadilangu, namanya Mbah Senu, Ki Senu. Beliau adalah seorang termasuk alim ulama yang menyebarkan agama Islam di pesisir utara Jawa. Kemudian singgah di sebuah wilayah yang namanya Desa Troso. Dulu pertama kali beliau menggunakan tenun ikat itu hanya untuk menemui tokoh-tokoh besar. Jadi tenun ikat itu dipakai oleh beliau sendiri hanya untuk menemui tokoh-tokoh atau orang-orang penting lah, bisa dikatakan seperti itu. Seiring berjalannya waktu, selain beliau ini menyebarkan agama Islam, juga melatih masyarakat yang ada dengan tenun ikat tradisional itu. Kalau dulu teknologinya masih tenun gedok, bukan seperti sekarang pakai ATBM, alat tenun bukan mesin. Kalau dulu masih pakai gedok, jadi kayak istilahnya di pangku. Kalau sekarang yang masih berkembang di daerah Nusa Tenggara, Sumbawa. Sentra tenun sudah menjadi industri yang sangat penting di Desa Troso. Hingga saat ini, tenun menjadi mata pencaharian utama masyarakat Desa Troso. Selain ahli dalam membuat motif lokal, sentra tenun Troso justru berkembang dengan pesat melalui keahlian masyarakat Troso dalam memproduksi berbagai motif tenun di Indonesia. Itu asmat ya, Mas? Asmat. Sampelnya itu datang ke sini, lebarnya sekian, ukurannya sekian, warnanya juga seperti ini. Karakternya juga, misalnya gini, ini ada jari-jarinya nih. Dia jari-jarinya 5, udah kita 5. Ini sarung goyor. Sebetulnya kalau sarung goyor itu ada 2 jenis. Dari segi ukurannya sama, cuman ada yang kadang dijahit di tengah sini, ada yang lajuran seperti ini. Lajuran itu nggak jahitan tengah. Semuanya ekspor ke Timur Tengah. Afrika juga ada. Pokoknya negara yang punya cuaca panas. Dan harganya pun mahal. Jadi kalau di Indonesia mungkin tidak bisa menjangkau semua kalangan, nggak seperti di sarung yang kita pakai tiap hari itu namanya sarung palekan. Seiring berkembangnya berbagai industri di Indonesia, tenun sedikit ditinggalkan oleh para generasi milenial. Sebagian dari mereka memilih untuk bekerja dan berbisnis di bidang lain. Mereka menganggap tenun sebagai suatu hal yang kuno. Jadi sebelum investasi di Indonesia itu ditata dengan rapi, sebelum tahun 2014 lah kira-kira itu, para pemuda yang ada di Desa Troso yang mungkin usianya masih belia ya, kira-kira seusia SLTP, SLTA, itu kalau pagi sekolah, nanti sore pulang nyambi kerja. Artinya dia tetap menekuni ATBM, menekuni tenun, walaupun tidak semua prosesnya secara utuh. Artinya part-part dari sistem itu para pemuda menguasai. Berbeda jauh ketika setelah tahun 2014. Itu para pemuda karena garmen pabrik-pabrik besar itu banyak yang masuk ke daerah Jepara, pada akhirnya tidak banyak ditemukan pola yang kayak dulu lagi gitu loh.
Jadi pikirannya kalau habis lulus sekolah ya langsung kerja aja, tapi kerjanya yang kira-kira dia pakai ijazahnya itu. Gitu. Karena kalau kita di home industry kan nggak perlu pakai ijazah, kita hanya perlu pengalaman saja. Nah, itu yang kemudian banyak dikhawatirkan para orang tua, dimana jangan sampai keahlian ini hilang tanpa ada jejak karena para pemudanya tidak mau, istilah Jawanya, nguri-uri kebudayaan yang ada di Desa Troso ini. Perlu kita sadari bahwa industri tenun troso membantu menyediakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Desa Troso dan sekitarnya. Bagi saya adalah karena ini salah satu warisan budaya leluhur, jadi harus kita lestarikan bersama. Toh juga kemudian aslinya sama aja. Kita mau kerja di garment, mau kerja di rumah, hasilnya itu sama aja. Gitu. Banyak kok yang berusaha ngitung-ngitung itu sama aja. Bahkan kalau kita lebih tekun sebetulnya ya cuannya lebih banyak menekuni ATBM ini. Begitu. Jangan sampai kita lupakan semuanya. Tetap kita kawal bersama-sama. Jadi punya ide apa terkait dengan mungkin inovasi dari tenun troso, jalankan aja. Jangan putus asa. Nanti pasti ada jalannya lah gitu. Tenun troso tak hanya menjadi sebuah identitas kearifan lokal daerah, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif serta berkelanjutan dan memberikan kesempatan kerja produktif yang layak untuk semua.